Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emia Talenta BR Ginting, MPM 2014341877, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muslim Al-Wasliyah Medan, Nusantara. Nah, di sini saya akan memberitahu tips dan trik untuk membuat panduan proposal seminar. Penelitian yang saya ambil adalah mengenai penelitian tindakan kelas. Di bab 1, di bab 1 ada beberapa di bab 1 atau pendahuluan ada beberapa subtema yang diangkut. Yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang ini terdapat 4 sub kata kunci. Yang pertama itu harus ada basa-basi ataupun kata pengantar. Yang kedua, harus ada yang namanya harapan peneliti terhadap penelitian itu seperti apa. Dan yang ketiga, yang ketiga itu ada yang namanya kenyataan kita di sekolah yang mau diteliti, yang mau ditingkatkan si peneliti dalam penelitian itu. Dan yang keempat itu ada namanya solusi. Setelah kita lihat kenyataan hasil observasinya ini seperti apa, maka kita harus membuat solusinya. Apa yang mau dikembangkan sehingga dapat menghasilkan ataupun sehingga dapat ditingkatkan seperti itu. Setelah latar belakang, maka masuk ke dalam identifikasi masalah. Perlu diingat, identifikasi masalah harus ada di dalam latar belakang sebagai acuan atau untuk mengetahui apa-apa aja yang mau dibahas peneliti. Maka dari itu latar belakang dan identifikasi masalah harus sejalan. Selanjutnya ada yang namanya rumusan masalah. Di rumusan masalah ini yang menjadi kunci utamanya, misalnya kita buat contohnya ya, upaya meningkatkan program literasi membaca di pojok baca SD sekian-sekian. Nah, yang pertama itu harus kita buat kata tanya, misalnya bagaimana meningkatkan program literasi membaca di pojok baca, seperti itu. Dan begitu seterusnya, mau berapa banyak kita buat dan harus ada jawabannya di bab-bab berikutnya. Terus yang berikutnya itu ada namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini peneliti harus mengetahui apa yang mau dipahami si pembaca, apa yang mau dipahami, apa yang mau ditingkatkan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini manfaat secara teori, dan secara praktis manfaat di sekolah, bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah dan sebagainya. Manfaatnya itu seperti apa? Bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terdapat dua hal untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu kajian teori, yang kedua itu kerangka berpikir. Di kajian teori ini peneliti harus banyak mencari artikel jurnal, harus banyak mencari skripsi, harus banyak mencari buku-buku yang teridentifikasi agar bisa terbukti untuk menyatakan dalam rumusan ini, di mana kajian teori ini harus sesuai dengan judul kita. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, upaya meningkatkan program literasi membaca literasi membaca di pojok baca SD sekian-sekian. Nah, yang pertama itu di kajian teori kita harus menyertakan pengertian dari program literasi. Program literasi pengertiannya apa, karakteristik program literasi seperti apa. Bisa juga kita masukkan nih manfaat atau faktor penyebab terjadinya program literasi ini. Faktor penyebab apa aja yang mau kita masukkan. Nah, setelah udah selesai di program literasi, maka selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua itu membaca di pojok baca, seperti yang tadi. Bab 3, metodologi penelitian. Nah, di bab 3 ini kita harus mencuak beberapa tema. Yang pertama itu adalah desain penelitian tindakan kelas. Desainnya mau seperti apa, desain siapa yang mau kita ambil. Misalnya desain dari Kurt Lewin. Nah, kita masukkan itu desain dari Kurt Lewin itu kita masukkan ke dalam desain penelitian ini, begitu. Terus, nah, yang kedua itu ada waktu dan tempat penelitian. Kita harus tahu waktunya mau kapan dan tempatnya mau di mana yang akan kita melaksanakan penelitian itu. Terus yang berikutnya, yang C itu ada namanya subjek penelitian. Di subjek penelitian ini, subjek berarti orang, mau berapa banyak orang yang kita masukkan dan mau
berapa banyak yang mau dilibatkan dalam satu kelas. Skenario penelitian, skenario seperti yang kita ketahui, skenario itu adalah susunan dari penelitian itu. Misalnya dari Kurt Lewin itu kan kita masukkan ke dalamnya susunannya, seperti apa yang mau kita rancangkan, seperti apa yang mau kita aplikasikan. Kita harus tahu, dan kita harus banyak-banyak melihat artikel jurnal seperti itu. Yang instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, di instrumen ini harus kita validasi instrumen, harus bisa dikatakan valid, baru kita masuk ke dalam uji validitas. Berarti kita menguji ke sekolah langsung, ke sekolah tersebut, dan kita jelaskan secara rinci seperti apa, seperti itu. Kita jelaskan secara rinci sebagai teknik pengumpulan datanya, apakah validitas atau tidak valid data-datanya, data-data dari lapangan atau dari observasi yang sudah kita datangi. Terus yang terakhir itu ada kriteria keterberhasilan tindakan. Kriteria berarti terbagi menjadi dua, yaitu berhasil atau tidak. Nah, untuk itu apabila tidak meningkat, maka kita melaksanakan ulang ke siklus berikutnya sampai benar-benar siswa itu mengalami peningkatan dalam penelitian yang kita ajukan. Baiklah teman-teman, itu tadi ringkasan apa-apa aja yang akan ditulis dalam penelitian tindakan kelas. Ingat, penelitian tindakan kelas itu berbeda dengan penelitian pengembangan dan lain sebagainya. Penelitian pengembangan, penelitian eksperimen, penelitian survei, dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Semoga senang menonton.